Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah memberikan sebuah nasihat, dan nasihat itu tentu buat kita semua. Di antaranya ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, kun indallahi khairan nas. Yang kedua, wa kun indan nafsi syarran nas. Yang ketiga, wa kun indan nas rajulan minan nas. Saat ini kita akan coba mengupas sedikit saja di poin yang nomor kedua, yaitu mengenai kun indan nafsi syarran nas. Kita harus merasa bahwa diri kita ini adalah orang terjelek, orang yang paling salah. Sehingga ketika kita sudah merasa orang yang paling salah, orang yang paling jelek, orang yang paling hina, kita mau terus berubah kepada jalan hal yang lebih baik. Karena meskipun amal kebaikan kita tidak dapat dilihat oleh orang lain, kita masih belum terlepas dari sifat yang disebut dengan sifat ujub. Ujub itu datang dengan diam-diam tanpa kita sadari. Ujub berbeda dengan riya. Kadangkala kalau riya dapat dihindari, tetapi ujub masih ada dalam diri kita. Sebagai contoh, kita sholat tahajud diam-diam. Tidak ada yang tahu dan tidak kita ceritakan kepada orang lain dengan harapan agar tidak riya. Maka saat kita tidak menceritakan amalan kita berhasil menghindari riya. Semata-mata kita beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Tapi jangan cepat berpuas diri dulu, karena syaitan terus berusaha menggelincirkanmu. Tiba-tiba dalam hati berkata-kata karena muncul rasa bangga terhadap diri sendiri. Mungkin kita menganggap bahwa diri kita itu hebat. Mungkin kita dalam hati berkata, hebat aku ini, bisa bangun setiap malam, tak pernah ketinggalan sholat tahajud, sementara orang lain tertidur pulas. Saat hati berkata begitu, itulah yang dinamakan dengan ujub. Kita merasa takjub, merasa kagum dengan diri kita sendiri. Walaupun berhasil untuk tidak riya, tetapi masih belum berhasil untuk tidak ujub. Ujub adalah perasaan kagum atas diri sendiri. Merasa diri hebat, berbangga diri, terpesona dengan kehebatan diri. Ujub adalah penyakit hati yang paling tersembunyi. Perasaan ujub bisa datang dalam berbagai bentuk. Di antaranya, orang yang rajin ibadah merasa kagum dengan ibadahnya. Orang yang berilmu kagum dengan ilmunya. Orang yang cantik, orang yang tampan bisa kagum dengan kecantikannya dan ketampanannya. Orang yang dermawan bisa kagum dengan kebaikannya. Orang yang berdakwah pun bisa kagum dengan dakwahnya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ujub adalah perasaan kagum pada dirimu sendiri, sehingga kamu merasa bahwa kamu lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dibanding orang lain. Padahal semua kelebihan yang kita dapatkan adalah kelebihan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu selayaknya kekaguman hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada diri sendiri. Dan ingatlah, syaitan akan selalu menggiring manusia untuk masuk ke dalam pikiran berbangga kepada diri sendiri, agar amalan manusia tidak mendapatkan nilai. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa keikhlasan niat terkadang dihalangi oleh penyakit ujub. Barang siapa ujub dengan amalnya sendiri, maka akan terhapus amalnya. Ini di dalam syarah hadis arba'in. Nauzubillahi min dzalik. Jauhi sifat ujub, jadikan amal kita 100% karena pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara untuk mengurangi sifat ujub? 1. Setiap kali terbenetik di dalam hati tentang kehebatan diri, terbersit di dalam jiwa ataupun di dalam kalbu kita tentang betapa hebatnya diri kita, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian yang kedua, menganggap semua kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita memuji kepada
makhluk Allah ataupun memuji kepada diri, jangan sampai kita memuji terhadap kita, tapi ucapkanlah alhamdulillah. Pujian terhadap diri kita itu adalah memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berdoa mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bisa beribadah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini dalam surah Al-An'am ayat 162. Jadi katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua mengikis penyakit ujub yang ada di dalam hati kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin.